Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dalam materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah pengertian teks laporan dan fungsi teks laporan. Mari kita ikuti dan perhatikan dengan baik. Baiklah anak-anakku sekalian. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks laporan percobaan, kemudian memahami ciri-ciri teks laporan percobaan, memahami fungsi teks laporan percobaan, dan kalian dapat bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Mari kita ikuti materi selanjutnya. Anakku, pernahkah kalian melakukan percobaan? Dan pernahkah kalian menuliskan hasil percobaan? Pasti kalian pernah. Misalnya pada saat kalian belajar IPA. Nah, dalam pelajaran IPA biasanya kalian menyebutnya percobaan itu dengan istilah lain, yaitu eksperimen. Jadi, eksperimen merupakan sinonim dari percobaan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita dapat melakukan percobaan-percobaan. Misalnya dalam sebuah makanan, dalam sebuah minuman, dan lain-lain. Pengertian dari percobaan adalah suatu kegiatan untuk membuktikan atau menguji suatu teori. Sedangkan laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Misalnya, kalian ditugaskan oleh wali kelas untuk melaporkan keadaan lingkungan sekolah, baik itu sanitasinya ataupun kebersihannya. Kemudian pengertian dari teks adalah berupa tulisan. Jadi, kalau kita rangkai, teks laporan percobaan yaitu teks tulisan yang isinya melaporkan hasil percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri teks laporan percobaan yang pertama yaitu fakta. Artinya sesuatu yang sudah pasti atau tidak dapat diragukan lagi. Contoh, kandungan vitamin C pada jeruk adalah 40 mg. Itu merupakan fakta. Tetapi anak-anakku sekalian, ada juga kalimat yang bisa membentuk opini atau pendapat. Misalnya, kandungan vitamin C pada jeruk sekitar 40 mg. Nah, kalimat yang tadi itu bukan fakta, tapi opini. Karena ada ciri kata yang menunjukkan opini, yaitu kata sekitar. Nah, kalau sekitar itu masih dikira-kira, jadi bukan kalimat fakta. Kemudian ciri teks laporan percobaan yang kedua yaitu dalam kalimatnya dapat dibuktikan. Contoh, kandungan vitamin C yang mencapai 40 mg dapat dibuktikan dengan menguji di laboratorium. Sehingga ketika orang lain mengujinya, maka akan sesuai hasilnya dengan apa yang sudah kita laporkan. Ciri teks laporan yang ketiga yaitu teks laporan harus lengkap. Jadi laporan teks percobaan perlu ditulis lengkap karena untuk memudahkan orang memahami hasil laporan yang kita sampaikan, yang disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Kemudian dengan laporan yang lengkap, orang juga dapat memahami secara utuh dari hasil laporan kita.
yang tadi dilengkapi dengan fakta dan data. Sehingga ketika orang membacanya tidak ragu dengan apa yang kita laporkan. Kemudian yang keempat, objektif. Artinya, teks laporan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, biasanya kita mempunyai hipotesis. Kalian pernah mendengar kata hipotesis? Hipotesis adalah dugaan awal. Contoh, semua saus yang digunakan sebagai jajanan memiliki zat pewarna yang berbahaya. Nah, itu baru berupa dugaan. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, tidak semua saus memiliki zat pewarna. Maka, kita harus melaporkan apa adanya sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan objektif. Jadi, kita bisa menjawab hipotesis atau dugaan awal tadi menjadi suatu bukti dan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah fungsi dari teks laporan. Ada 5 fungsi dari teks laporan. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Contoh, kalian ingin mengetahui kandungan vitamin yang tertinggi pada buah jeruk, maka kalian dapat membacanya melalui teks laporan hasil percobaan. Sehingga laporan teks percobaan tadi berfungsi sebagai informasi untuk orang yang membutuhkan informasi tadi. Kemudian, fungsi teks laporan yang kedua yaitu untuk membuktikan hasil percobaan yang dilakukan melalui pengujian, sehingga dapat membuktikan teori yang disampaikan. Fungsi teks laporan yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi. Misalnya, dokumentasi pengumpulan data, dokumentasi pengumpulan informasi, dokumentasi pengumpulan hipotesa, dokumentasi pengumpulan teori, dan lain-lain. Sehingga kita dapat membacanya kapan saja ketika kita memerlukannya. Fungsi teks laporan yang keempat yaitu sebagai pemecahan masalah. Contoh, orang yang hobi makan bakso tiba-tiba mendengar berita di televisi bahwa bakso itu mengandung formalin, sehingga dia merasa takut dan was-was untuk memakan bakso tersebut. Maka harus dicarikan solusinya, yaitu dengan menguji secara sederhana bakso yang kita beli. Misalnya, kita uji tingkat kekenyalan bakso, kemudian kita uji juga tingkat ketahanan bakso. Karena menurut penelitian, bakso yang kenyal itu biasanya mengandung bahan pengawet. Dan bakso yang tidak menggunakan pengawet biasanya hanya tahan selama 24 jam. Fungsi teks laporan yang kelima yaitu sebagai pertanggungjawaban. Teks laporan percobaan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang memberi tugas kepada kita atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca. Nah, saya sampaikan ini untuk memudahkan kita menghafal, yaitu dengan membuat singkatan info buku masa tanggung. Info buku masa tanggung. Artinya, fungsi dari teks laporan itu terdiri dari informasi, bukti, dokumen, pemecahan masalah, dan tanggung jawab. Demikian anak-anak yang bisa disampaikan dalam materi teks laporan percobaan ini. Dan selamat mempelajarinya, dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.